GBI Rock Blora milik-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkarya. Segala yang terjadi adalah rencana-Mu ya Tuhan. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, manusia boleh merencanakan yang bagus, namun Engkau yang berdaulat, Tuhan yang berperkara. Terima kasih Tuhan, itulah sebabnya disebut rumah Tuhan, sebab rumah milik Tuhan, dan kami yang di dalamnya disebut anak Tuhan, sebab kami anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hamba sudah belajar bahwa khotbah manusia sedikit sekali faedahnya, pelayanan manusia terbatas sifatnya. Oleh karenanya Roh Kudus sayang, Engkau yang dibutuhkan di sini, bukan hamba-Mu. Sebab Engkau ialah Allah yang Immanuel, Engkau satu-satunya hanya Engkau yang sanggup sentuh hati, jamah jiwa, dan ubah hidup betul-betul. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pakai hamba-Mu yang kurang becus ini, urapilah sehingga firman-Mu disampaikan dengan hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sayang sama Tuhan dan siap menerima firman yang penuh sukacita bersama katakan amin. Amin. Jangan duduk dulu sama Tuhan, jangan duduk dulu. Saya minta kasih jabatan 5 orang. 5 orang dan berkata, Tuhan pakai hidupmu. Tuhan pakai hidupmu. 5 orang. Jangan malas ini pagi hari. Keluar ya, kasih jabat tangan 5 minimal, 10 boleh, 50 boleh juga ya. Tuhan semua, shalom semuanya. Opo iku. Sarapan belum sarapan, shalom semuanya. Puji Tuhan. Yang semangat umat Tuhan, yang kita punya Tuhan Yesus tandanya adalah sukacita dan semangat. Ya. Jadi engkau harus semangat. Nah, mari buka dengan cepat, saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tajuk The Most Important of One Man. Pentingnya satu orang. Saya tadinya mau tanya sama Bu Ike, Bu Ana, saya sudah sampaikan apa saja sih di sini, ya. Merujuk pada GR bahwa kali-kali aja saya bakal sering ke sini, sehingga saya mau yang komprehensif. Saya pikir kedobelan gak apa-apalah. Setiap hamba Tuhan punya pesan dari Tuhan masing-masing. Jadi saya nggak jadi tanya mereka, saya tanya Roh Kudus. Wow, haleluya. Ya, mari kita buka dengan cepat. Roma 5 ayat yang ke-12 sampai 19. Saya ditegur beberapa orang, Kaleb kamu kenapa tidak pakai PPT? Ya karena saya memang bukan orang PPT ya. Jadi saya orang BUMN, bukan ya. Saya kiblat saya adalah stand up komedian yang dipakai Tuhan, jadi jarang pakai PPT. Semoga Anda mengampuni saya. Roma 5, 12 sampai 19. Mari baca bersama lantang keras mantap. Judul perikopnya Adam dan Kristus. 1, 2, 3. Sebab itu sama seperti telah masuk ke dalam dunia oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar karena semua orang. 13, sebab telah ada dosa, tetapi tidak diperhitungkan kalau tidak ada. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman sampai kepada zaman juga atas mereka yang dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh yang adalah 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan, sebab jika karena pelanggaran satu orang jauh lebih besar lagi, dan yang atas semua orang karena satu orang, yaitu terus lebih semangat, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. 17, maka lebih benar lagi mereka oleh karena satu orang itu, yaitu
Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang. Mengerti belum mengerti, katakan amin. Mengerti belum mengerti, yang sayang Tuhan Yesus, katakan amin. Yang tidak hanya mendengar mau melakukan firman, katakan amin. Sungguh loh ya. Kalau tidak, Anda tidak berurusan dengan saya. Ya, karena dengan manusia kita berkata ya, hanya dengan Tuhan kita berkata amin. Jadi kalau kamu tadi oman amin bohong, maka engkau melawan bukan Caleb Hofer Bintoro tapi Tuhan Yesus. Nah demikian, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya tidak mengerti yang di sini itu semua tulus sayang Tuhan dan tulus sayang saya atau tidak. Ya, karena tampaknya beberapa yang pernah saya sampaikan dipelintir. Oleh karenanya saya ajak kita berdoa sekali lagi. Karena saya adalah pelayan mimbar firman Tuhan, saya tidak sampaikan firman Tuhan untuk kehendak saya sendiri. Tidak. Mari berdoa. Bapa, sucikan, kuduskan pemberitaan firman-Mu. Semua yang bukan dari Tuhan, kami hardik dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sejujurnya, setulusnya, Bapa saksinya bahwa firman Tuhan disampaikan oleh karena kerajaan Allah hadir di tempat ini. Pakai hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, umat Tuhan, kita harus mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hidup manusia, ya, itu bukan untuk disembunyikan. Selalu untuk dipertontonkan, dipertunjukkan kepada dunia ini. Tapi roh atau semangat untuk memakai hal tersebut bukan roh flexing. Anda ngerti roh flexing? Roh, ya, yang pamer secara kedagingan. Bukan. Contoh, misal saja. Kalau anaknya Pak Agus Dave menang juara badminton, apakah papa mamanya kan bilang, kamu diam saja loh, gak usah ngomong-ngomong. Ya, lalu nanti teman-teman bilang, Pak selamat anaknya juara ya. Oh enggak. Nep, jangan sombong kamu. Anda gitu, Anda hidup situ. Harus ngerti. Firman Tuhan bilang kamu adalah garam. Garam berguna ketika apa? A, disimpan. B, untuk foto-foto. C, untuk hiasan. D, untuk tolak bala. Yang mana? Gak ada semua kan? Garam berguna karena dilarutkan untuk memberi rasa. Sehingga bisa dihakimi, perhatikan, oleh orang banyak. Katanya garam, Bu, kok gak asin toh? Iya tidak? Terus Anda selain garam adalah apa? Terang. Adakah orang menyalakan pelita lalu disimpan di bawah? Itu firman Tuhan. Tidak ada. Jadi kalau engkau berkata, Pak, kok pergumulan hidupku hebat, untuk Tuhan kasih tunjuk sama dunia. Betapa kuatnya anaknya. Bisa paham? Pak, tidak gampang sekali lu hatiku perih ini. Supaya Tuhan tunjukkan kepada dunia bahwa walaupun hatimu susah, engkau sayang sama Tuhan. Jadi bukan terus ya di-keep, tidak pernah itu soulnya seperti itu. Makanya Tuhan Yesus disalibkan itu di perempatan terbesar. Golgota atau Kalvari itu bukan gunung berapi, tapi juga bukan lembah yang orang tidak lihat. Bukan. Ya, sehingga Simon dari Kirene, itu dari Kirene datang itu untuk bisnis. Semua orang lewat itu perempatan paling besar jalan utama Blora, disalib di situ. Supaya apa? Supaya orang lihat. Tapi jangan kamu, harus orang lain. Pak, saya kira itu dia orang dekat sama saya loh Pak. Kenapa dia jahat? Memang harus orang lain. Salib itu harus orang lain. Mengerti belum mengerti, kata amin. Tolong pakai imajinasinya. Siapa yang bisa menyalibkan diri sendiri? Pikul salib sendiri kan? Pikul. Sampai tempat, Anda ambil paku sendiri. Terus Anda incar nih kaki sana sendiri. Ya kan? Oh Freddy tolong palunya. Loh Pak Kaleb gak butuhan, udah harus sendiri. Nggak ada. Kalau misalnya ada pun, kamu paku yang sini, kamu pakai apa? Susah.
Jadi jangan baper, salib pasti dari orang lain. Kamu dipaku, dihunjam, dihajar, disakiti pasti orang lain. Gak pernah diri sendiri. Mengerti belum mengerti katakan amin. Jadi Rock Blora, camkan baik-baik. Untuk merusak dunia tidak butuh banyak orang. Cukup satu orang. Itu kenapa saya ajak doa. Supaya jangan ada yang kalian salah putaran otaknya. Untuk merusak dunia cukup satu orang. Karena sukacita itu menjalar. Urapan diimpartasikan. Tapi kutuk juga menurun jika tidak dipatahkan. Dan dosa itu menular kalau tidak dihancurkan. Jadi ide daripada firman Tuhan perikop yang tadi kita baca. Kalau Anda lupa semuanya nanti, cukup ingat satu hal ini. Oleh karena satu orang, dosa masuk dalam dunia manusia. Oleh karena satu orang, kasih karunia masuk dalam dunia manusia. Kamu satu orang yang mana? Itu aja khotbahnya. Mari kita berdoa selesai. Mengerti kata amin? Jadi saya tuh heran. Karena Anda yang berproses dengan saya akan mengerti bahwa saya orang aneh. Terima kasih untuk pujiannya. Ya. Kenapa kok heran? Setan itu dalam tanda kutip hebat loh. Dia kerja giat loh. Iya tidak? Dia kerja siang malam, gak berhenti. Dia goda kongco makcomu, buyutmu, leluhurmu, opa omamu, papa mamamu, dan kamu. Dan nanti anak-anak cucu kita. Terus dia kerja. Tujuannya apa? Dia kerja digaji tidak? Kemarin teman-teman tanya, kenapa kita dosa diampuni, ditebus? Kenapa setan tidak ditebus? Karena sedemikianlah Tuhan mengasihimu lebih daripada Tuhan mengasihi malaikat Tuhan. Ketika penghulu malaikat jatuh dosa, Tuhan tidak tebus. Kasih lirikan tajam tapi sopan kanan kiri. Kamu disayang melampaui malaikat. Jadi umat Tuhan, dengarkan baik-baik. Bagaimana mungkin ada makhluk gak digaji, kerja. Dia kerja loh. Dan seluruh tatanan di muka bumi ini ada enggak yang enggak bersatu padu itu mengajarkan umatnya jangan berbuat dosa? Mereka kelainnya fair. Siapa yang munafik? Orang baik. Setan gagah, aku jahat, mau apa kamu? Hanya orang baik yang naif munafik. Mereka bikin produk namanya rokok. Anda tahu peringatannya dibungkus rokok itu? Anda tahu sekarang kalau di Indonesia juga foto-fotonya itu, foto-foto orang ganteng kayak dulu enggak? Dulu rokok, fotonya koboi, orang ganteng, cakep naik kuda, cewek cantik gitu kan. Sekarang apa fotonya coba? Penyakit loh. Mereka tidak terhentikan. Apakah mereka melo? Tuhanku, penjualan rokok turun. Ya ampun, manusia itu membuat bagaimana itu? Desainnya, fotonya semua penyakit. Lalu ada tulisannya, peringatan pemerintah. Merokok dapat meningkatkan kesehatan, meningkatkan fungsi kesehatan jantung, kejantanan pria, dan menyuburkan kandungan. Ya tidak? Setan tidak pernah baper. Kerja terus dia. Kamu mau bilang apa dia kerja. Lihat anak-anak Tuhan. Digoncang, digoyang. Loh, yang itu kemana Pak Ferdi? Wah itu goncang Pak Kaleb. Bingung dia. Jadi dia mau sela dulu. Sela dulu. Setan tidak. Ini heran sekali loh. Apa motivasinya? Firman Tuhan menulis. Mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi firman Tuhan menulis satu-satunya only and one and only. Sesuatu pekerjaan yang bisa membuat seluruh surga bersorak-sorai adalah ketika berapa? 1000 jiwa diselamatkan? 1. Saudaraku, Tuhan itu ya gak pernah mengajarkan Anda dan saya itu jumlah muluk-muluk. Maka saya rasa slogan kemerdekaan kita itu biblical. Mati 1 tumbuh 1000, kan bukan mati 1000 tumbuh 1 kan. Dan Tuhan bilang, kalau 1 benih gandum ini 1 tidak jatuh ke tanah dan mati, dia selamanya akan 1 benih gandum. Tapi kalau dia mati, jadi kalau engkau, beberapa di antara kita berproses, kita ketinggalan, kita kehilangan beberapa teman yang dulu kita kenal, sekarang gak ada di bangku sini, gak apa-apa. Tapi saya sedih Pak, matilah, jangan cuma sedih. Supaya tempat ini penuh untuk kemuliaan Tuhan. Saya meyakini Rock Blora punya Tuhan Yesus, bukan punya siapapun. Semua yang terjadi seizin Tuhan.
Amin. Ya. Jadi kamu mau baperan seperti apa? Jangan. Tanyakan dirimu, kamu tuh satu orang. Ya Pak, saya satu orang. Satu orang yang bagaimana? Karena firman Tuhan bilang karena satu orang, tidak banyak orang. Karena satu orang dosa masuk. Karena satu orang kasih karunia masuk. Kita yang jenis mana? Jadi ketika di bumi Tuhan Yesus lihat tidak cari banyak orang dijadikan murid. Tidak, cuma satu losin. Itu pun yang satu mata duitan. Saya nggak ngerti pernah ngomong gini atau tidak. Ya, kok ada yang ketawa sih? Ya. Anda kenal, yang ketawa Anda kenal apa? Nama orang yang mata duitan, gak usah disebutin. Ya, Jono, Joko, Budi ya ada. Orang mata duitan itu ya banyak di muka bumi ini loh. Umat Tuhan, Anda ngerti muridnya Kongfuce berapa orang? Yosia? 12.000, bener. Masih muda, pinter drum, wawasan luas, masa depan cerah. 12.000. Muridnya Kongfuce 12.000. Mamanya? Muridnya Tuhan Yesus berapa? Bandingin, 12 sama 12.000. Hah? Masalah enggak kita nih? Jadi kalau kita ada penganut Kongfuce nih ya, kita mau bilang, Bu, muridnya Tuhan berapa? 12. Yosi tadi muridnya Kongfuce berapa? 12.000. Lihat, kalau agama dipatronkan kepada pihak mayoritas, kita orang kasihan enggak sih? Ini ada 12 orang til yang meyakini produk Yesus. Ini ada 12.000, kita masalah enggak ini? Yosia, Kongfuce matinya dengan cara apa? Betul katamu. Walaupun kamu menjawab dari hatimu. Seperti raja. Kongfuce mati terhormat seperti raja. Dimakamkan di makam raja. Bu Laura, Tuhan Yesusmu mati seperti raja? Tidak. Seperti apa? Seperti penyamun penjahat. Kok kamu mau atau ikut dia? Kok kayaknya dari segini kok gak meyakinkan, iya gak sih? See? Think. Saya selalu rindu mengajak anak Tuhan itu berpikir. Jangan mabuk kepayang. Firman Tuhan masuk 30 tahun. Only 30 years. Satu benua Eropa dimenangkan. Kongfuce mati seperti raja. Dimakamkan di makam raja. Tuhan Yesusmu dan ku mati seperti penjahat, disalibkan antara langit dan bumi. Jadi umat Tuhan, itu kenapa jumlah itu merupakan buah atau efek samping. Amin. Jadi nanti ketika kita berproses keluar sana, sistem penginjilan kita apa? Ayo, kita tahu nih kita rontok beberapa. Puji Tuhan, yang rontok bukan rambut tapi ketombe, amin. Ya, tapi kita keluar apa? Apa Yosua? Kamu kalau ngomong sama teman-temanmu, ayo datang ke gerejaku, apa? Apa produkmu? LED ku baru gitu. Mentolo sampean, kamu tega ngomong gitu, ha? Ya kan? Sekarang pembicara di gerejaku ganti-ganti. Kayak foto model Milan gitu. Apa yang kamu branding? Jadi umat Tuhan, kalau kita ngapain? Musik, ya, sound system kita baru Pak. Enggak mungkin. Kita tanding apa sih kita nih? Makanya Tuhan Yesus bagi hidup dengan apa? Murid. Karena tidak dibutuhkan banyak orang untuk mengubah beluras. Cukup satu orang. Misalnya di semua rontok sekalipun selama masih ada satu orang yang sayang sama Tuhan Yesus. Belura akan dimenangkan untuk Tuhan. Tidak pernah misionaris kok pergi. 1000 misionaris pergi. Nggak? David Livingstone, one and only, go to Africa. Selalu. This is the most important of one man. Jadi Pak, saya tuh melayani, kok cuman saya doang ya yang datang tidak terlambat. That's okay. Karena kalau Yesus melayani di gerejamu, dia tidak mungkin terlambat. Jadi cukup satu orang itu, kuat-kuatan, amin. Yang terlambat biarin. Ya. Jadi mengerti, belum mengerti katakan amin. Jadi muridnya Kongfuce itu 12.000 itu. Ada yang berkhianat gak Yosia? Betul katamu, tidak ada. Muridnya Tuhan Yesusmu Pak Freddy, yang cuma 12 itu, semua setia. Wes mek selesai ini loh ciri siji itu. Masih satu. Nah ini kenapa saya ajak kalian doa, supaya otak kalian tuh fokus sama firman Tuhan, gak kemana-mana. Mari dibuka, Yohanes 13 ayat 31. Baca lantang keras mantap 1, 2, 3. Sesudah
Sesudah Yudas, ada hal-hal yang hanya bisa dilakukan Tuhan Yesus sesudah Yudas pergi. Tahu sekarang kenapa saya ajak kalian berdoa? Supaya otakmu fokus firman. Paham? Supaya Anda tidak terus, wow berarti kayak Yudas. Tidak usah. Tidak usah. Yudas itu bisa kita sendiri juga. Kamu cek dirimu mata duitan atau tidak? Kamu cek apa kamu tulus sayang Tuhan Yesus atau tidak? Tapi firman Tuhan ini bukan perkataan Kaleb Hofer Bintoro. Ada hal-hal yang Tuhan Yesus oke ketika dia sampaikan ketika ada Yudas. Tapi ada hal-hal yang nunggu sesudah Yudas pergi. Yudas harus pergi dulu. Baru berkatalah Tuhan Yesus, sekarang. Kapan sekarang? Sesudah Yudas pergi. Makin paham ya? Oh pantesan mau dijak doa ping pindo iki. Oh ben otakmu jejek. Otak ini sih harus Yesus bukan nama yang lain. Dan ketika firman Tuhan tajam menghujam, kamu tidak boleh, iki firman ini gue kae. Enggak, gue kamu. Sak penake gue kae. Iya kan? Firman itu buat Tuhan, buat anaknya. Bukan untuk keturunan ular beludak, bukan. Oh, Pak Kaleb ki apik ini khotbah tajam, kata orang Surabaya. Ki nggo mertuaku. Ora. Nggo kamu, mertuaku. Saya soalnya pernah begitu. Ya kan? Pak, ini besok tolong khotbah yang mirip gini Pak. Bagian ini tuh pas buat mertua saya. Ora. Saya khotbah buat kamu tante. Enak ya mertuamu. Jadi sesudah Yudas pergi, Tuhan Yesus baru bilang, sekarang saatnya apa? Anak manusia dipermuliakan. Dan itu tidak bisa terjadi sebelum Yudas pergi. Jadi umat Tuhan, apa kesalahan Yudas? Mamon, mata duitan, cinta uang. Makanya Lukas 16 bilang, kamu tidak bisa abdi dua Tuhan, tidak bisa. Pasti terkuak. Siapa yang mengungkapkan? Tuhan. Mau rapi berapa tahun pun, kalau mengabdi dua Tuhan, Tuhan ungkapkan. Seperti kemarin saya di Kekisi Roket. Ya, kalau kamu sudah mulai bosan, angkat tangan kiri ya, supaya saya berhenti. Karena saya ditaruh Tuhan beberapa hal, sehingga mungkin saya akan melampaui 45 menit. Mungkin 7 menit lah ya, semoga Anda nggak keberatan. Anda mengerti ketika firman Tuhan ditulis, Tuhan Yesus bahwa tidak bisa mengabdi dengan dua Tuhan, engkau hanya pilih Allah Bapa atau Mamon, ya. Ada sesuatu hal yang mistis menarik di situ. Kenapa? Karena Mamon itu jadi dewa terbesar untuk kegelapan baru di zaman modern. Pada waktu 2000 tahun yang lalu, terutama pada waktu Tuhan Yesus ada, di Kaisaria Filipi itu ada 3 kuil terbesar. Dagon, Baal, Paal, Asitoret, dan teman-temannya. Cara menandai dewa-dewa besar di dunia kuno, kalau mereka berani minta persembahannya itu manusia, baik itu perawan, dewa kok suka perawan ya bu, tahu enggak pernah research enggak? Senengane lu, iya kan? Dewa-dewa itu jahat loh dulu tuh. Dewa Poseidon, ini kok laut kok tidak kok ngamuk terus, lempar perawan. Kenapa enggak janda yang tua gitu? Iya kan? Jahat loh dewa-dewa itu, ya kan, kok mintanya selalu perawan atau bayi. Jadi itu penanda dewa kuno zaman dulu. Kalau mereka tuh berani minta jiwa manusia, tuh dewa besar itu. Jadi uniknya, karena saya itu berpikir kritis untuk firman Tuhan, kenapa Tuhan bilang gini, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kamu harus memilih Tuhan atau Baal. Karena dewa yang dilawan oleh Elia dan teman-teman, kami semua hamba Tuhan, di perjanjian lama adalah Baal. Faham metode berpikir saya? Atau kamu tidak bisa mengabdi dua Tuhan, Freddy. Kamu harus pilih aku, Tuhan, atau Asitoret, atau Isabel, Loki dewa kecil, ya Yosia ya, kecil Loki itu, kalah besar dengan Thor, ya. Dan Thor tidak pernah minta manusia sebagai persembahannya. Jadi itu cuma jadi dewa di Asgard Marvel. Anda tidak ngerti nggak apa-apa. Yang penting ngerti Yerusalem, Bethlehem, amin. Ya, jadi umat Tuhan, Tuhan tidak pernah bilang gitu. Kamu memilih aku atau Paal. Paal itu dewa kambing, mit-amit. Kalau mereka ritual itu, ya maafkan, perawannya tadi akan disetubuhkan dengan kambing. Atau dewa paling seram, Molok.
Molok sukanya adalah korbannya anak kesayanganmu yang belum lewat 5 tahun. Dibakar matamu, harus lihat dia sampai habis dibakar. Jadi Tuhan bukan, kamu tidak bisa mengabdi 2 Tuhan Freddy. Kamu hanya bisa pilih Tuhan atau Molok. Tidak. Mamon. Dalam imajinasi saya saat itu, Mamon itu si bungsu dari semua. Setan ini duduk di pojok sana loh Mas Yan. Ya, pahpoh ngah-ngoh. Gitu. Kokonya bingung, ciciknya bingung. Loh, kok dia bukan aku? Baru setelah di zaman modern. Kenapa kok seperti itu? Dulu semua sungai hidup, hutan hidup. Orang cari makan gampang. Orang tidak, ya, paham? Orang kalau mau cari daging, kayak Pak Agus pergi ke hutan. Bukan ke pasar. Hanya ke pasar bisa cari daging, tapi butuh sarangeu Pak. Wah, sarangeu Jian ya, uang, namun. Ya tidak. Dari dulu kalau minta ikan ke sungai. Jadi uang atau mamon itu jadi dewa besar baru di zaman kita. Jadi itu adalah nubuatan. Ketika Tuhan Yesus bilang, kamu tidak bisa mengabdi 2 Tuhan, kamu harus pilih Tuhan atau mamon. Saat itu mamon bukan siapa-siapa. Tidak, lihat di firman Tuhan. Tidak ada, maka takutlah Elia. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi itu adalah orang sekarang yang tahu. Pak, saya kiki ya udah Pak. Apa udah? Tuh lihat. Saya khotbah sampai Papua Timika ya semua ngerti loh. Padahal kan udah itu kan undang-undang dasar kan. Kok bisa ujung-ujungnya dasar Pak. Wah hebat ya. Jadi perhatikan, uang itu akan tetap baik jika kamu simpan di dompetmu. Jangan kamu simpan di hatimu. Paham? Jadi kalau nyimpan uang di dompet. Pak, saya kalau nyimpan uang tuh Pak, terpaksa di istri saya Pak, kalau enggak dia ngamuk. Ya karepmu lah. Tapi jangan di hatimu. Makanya orang-orang bijak bilang, uang adalah budak yang baik, majikan yang jahat. Nah, saya tanya sebelum saya lanjut, uang itu benda hidup atau mati? Lah kok bisa jadi mamon hidup? Karena kalau mamon, dewa, itu merujuk pada hidup. Bagaimana cara benda mati dihidupkan? Sama metodenya. Bahwa ketika dulu manusia diciptakan dari debu dan tanah dibentuk jadi manusia, sudah jadi manusia belum? Bentuknya sudah, hidup enggak? Kapan hidupnya? Setelah kapan money become mamon? Karena ada manusia yang cinta uang menghembuskan hidupnya. Sehingga yang mati jadi hidup, mencengkram dan menghancurkan hidupmu. Kenapa orang berbuat jahat korupsi? Demi apa? Pak, saya korupsi, jangan hakimi saya Pak. Saya udah bangun 100 gereja Pak. Gitu? Enggak, karena uang. Jadi hidup tanpa seizin Tuhan. Jadi sesudah Yudas pergi, hanya ketika yang mata duitan sudah dibereskan, baru anak manusia bisa dipermuliakan. Kita ini oikonomos umat Tuhan. 1, 2, 3 katakan, oikonomos. Artinya pengelola. Kita bukan pemilik. Kita pengelola. Ya, kita perlu uang itu betul, tapi lebih dari semuanya itu jangan dijadikan mamon. Biar tetap money, biar tetap uang. Ya, jangan Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan, tolong dibuka ayat 15. Kasih karunia tidak sama dengan manusia, sebab jika karena satu pelanggaran semua orang jatuh dalam dosa maut, lebih besar lagi kasih karunia Allah. Tadi, yang Roma 5 ayat 15. Ya, lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya. Perhatikan itu. Kenapa Tuhan seolah-olah itu pakai 2 kata yang sama selalu boros sekali? Lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang. Tuh bayangin, terus satu orang. Jadi Rock Blora akan bertumbuh ya kalau ribuan orang, no, satu orang.
ngeyel di dalam Tuhan Yesus, mendidih, membara bersama Roh Kudus, kalian akan kebangunan rohani. Selalu gitu cara kerjanya. Pak, di keluarga besar saya, cuman saya ya Pak yang sayang Tuhan. That's good. Selama ada satu orang itu, keluargamu akan dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Oh iya, enggak mungkin. Kamu numpak saya enggak bisa apa-apa, saya cuma satu orang. Keliru itu pola pikir iblis itu. Kamu ditipu. Nah apa? Kenapa Tuhan gini? Jauh lebih besar lagi. Kasih karunia Allah, karis, dan karunianya, Dorea. Karis and Dorea. Kenapa? Supaya saya enggak lebih lama lagi. Walaupun tampaknya Anda belum bosan, puji Tuhan. Siapa yang pernah ikut di supermarket, mall ataupun pertokoan undian berhadiah, angkat tangan. Yang tahu undian berhadiah, ya matahari ini pemenangnya rumah impian yang bisa Anda nikmati saat tidur dan mimpi, ya gitu kira. Pernah ya? Saya pernah pada waktu gempa Jogja itu, saya membelanjakan dari donatur 470 juta. Saya dapat satu gepok undian dari Mirota Kampus Yogyakarta. Kalau Anda ngerti, mereka selalu punya undian seperti itu. Satu gepok itu. Saya nunggu di situ ketika undian dibacakan. Dari gepok gini nih, dihitung anak saya itu berapa ribu kupon. Karena setiap pembelanjaan 50 ribu dapat satu kupon. Saya belanjakan 470 juta. Kipas angin aja nggak dapat, teman-teman. Tapi Anda ngerti ya konsep itu? Ya, pemenang daripada Departemen Matahari Store 2025, Grand Door Prize jatuh kepada Yosia. Pernah dengar hal-hal seperti itu? Kok kamu nggak langsung amin malah ngowoh? Amin gitu loh, baik nggak baik. Kalau bagus amin. Yang pernah dengar hal seperti itu katakan amin. Pernah dengar nggak seperti ini? Pernah dengar nggak seperti ini? Oke. Inilah puncak acara malam hari ini. Pemenang Grand Prize daripada Departemen Matahari Store 2025 adalah Yosia. Ya, merupakan mobil Toyota Innova. Semua tutup tangan. Beserta bensin seumur hidup. Ganti oli, pemeliharaan, servis seumur hidup sampai anak cucu keturunan keempat. Pernah dengar nggak gitu? Pernah dengar? Nggak pernah ya tante ya? Nggak pernah ya saya? Mbahmu ya orang kaya ngono kuwi ya anak teman nggak ada itu kayak gitu. Yang bisa bikin itu siapa? Tuhan. I give you charis. Kita udah bilang bareng-bareng. Not yet, also Dorea. Aku tidak hanya menyelamatkan kamu. Aku memeliharamu, menjagaimu seumur hidupmu. Bahkan jika engkau berjalan dalam ketentuan dan hatiku, anak cucumu tidak akan meminta-minta. See? Yang senang katakan amin. No, dunia tidak bisa kasih kayak gitu. Itulah sebabnya Tuhan pakai kata karis and Dorea. Dan itu diakibatkan karena satu orang, Yesus Kristus. Amin. We are good, right? Anda suka cita amin? Nah, 4 pertanyaan konyol, karena saya sering konyol. Ya. Antara Adam dan Yesus, mana lebih hebat? Ya harus Yesus lah, song leader. Anda masih butuh jawab? Pak, saya bingung. Antara Adam sama Yesus, Anda butuh mikir untuk jawab. Saya tambah bingung. Ya, Adam, Yesus mana lebih hebat? Adam masuk bawa apa? Yesus masuk bawa apa? Anda mengerti? Mengerti kata amin? Dosa dan kasih karunia hebat mana? Masa? Kalau dosa dan kasih karunia hebat, kasih karunia, mengapa ada oknum tertentu yang tampaknya nggak ngerti kasih karunia? Ngerti? Ada nggak pernah lihat sekolah dosa? Sekolah dosa D3 mengajarkan 3 cara memikat janda kaya. Pernah lihat? Tapi kenapa orang belajar berdosa? Kenapa orang senang berdosa? Sekolah teologi ya? Berapa banyak yang sekolah di sana
dan tidak jadi apa-apa dan bikin dosa. Padahal belajarnya ilmu apa? Ilmu kasih karunia. Serem enggak? Saya nih loh pendeta, bilangi anak jangan bikin dosa, ngeyel loh. Mosok yang mau sekolah teologi baru saya bilang gitu urung, berarti memang enggak cemen berarti niatnya sekolah teologi. Orang kayak gitu nanti sekolah teologi enggak jadi apa-apa itu, bikin dosa lagi. Sekali lagi saya tanya, Adam sama Yesus hebat mana? Adam masuk bawa apa? Dosa. Yesus bawa apa mas? Kasih karunia. Dosa sama kasih karunia hebat mana? Kasih karunia, buktikan. Buktikan, jangan pakai hidup orang lain, pakai hidupmu sendiri. Amin. Ya, karena di dunia yang aneh ini semua bisa teriak-teriak, hebat kasih karunia lah. Kenapa kamu lebih cenderung milih dosa? Kenapa kamu tidak takut sama Tuhan? Kenapa kamu berani bohong, memutarbalikkan fakta? Ini saya bicara orang di Kutub Utara loh. Otakmu harus bersih loh ya. Jadi iblis punya visi supaya dosa penuh di muka bumi umat Tuhan. Jadi ya, dan saya kadang-kadang kalau dipanggil sekolah teologi itu saya ngomong kayak gini, saya benar. Orang yang sekolah teologi itu cari perkara. Anda ngerti tidak? Kalau kamu sekolah manajemen, IP-mu itu 2,1 dan artinya itu jelek, Anda bisa daftar ke supermarket atau ke Pak Agus jadi satpam. Manajemen. Mau apply apa? Satpam Pak. Oh, tapi ikut pelatihan 2 bulan ya? Ya Pak. Anda ngerti akibatnya kalau sekolah teologi ya? Ada bos besar namanya Yosia, saya lulusan teologi ya. Pak mau terus dia Pak Yosia nih bos saya. Mau jadi satpam, lulusan apa kamu? Hah? Teologi ya? Oh enggak usah. Ada maling enggak bawa tangkap malah bawa ampuni, repot saya nanti. Susah. Ya kan? Susah. Jadi saya harap ya, ini pola pikirnya, kalau orang tuh belajar teologi sungguh-sungguh, biarlah dia tuh sungguh-sungguh menghidupi bahwa kasih karunia lebih hebat dari dosa. Nah konsep ini saya rasa yang harus terus ditekankan. Seperti yang saya ulang di depan. Oleh karena satu orang, dosa masuk. Oleh karena satu orang, kasih karunia masuk. Anda satu orang yang mana? Amin. Nah, oleh karena itu mulai sekarang, saya mohon, Anda bapak-bapak, kalau dapat kasih karunia Tuhan, ya, misalnya by the grace of the Lord, Pak Fengki tinggal di perumahan atau di kampung, kakak saya, dokter spesialis medistra di perumahan elit Serpong. Dulu perumahan elit tidak ada RT RW. Setelah pemerintahan Pak Jokowi harus tetap ada. Lucu ya. Jadi perumahan elit sekarang ada RT RW-nya. Jadi suatu hari Pak Fengki, kalau ada rakyat sekitarmu itu, kita ini RT-nya baru nih, kita pilih siapa? Pak Fengki. Anda jangan terus jangan saya. Karena satu orang, satu kampung bisa mengenal Tuhan. Amin. Jadi kamu harus tetap rendah hati. Sebetulnya saya enggak milik ya. Apakah artinya jabatan di muka bumi ini? Tapi kalau memang teman-teman itu memberikan saya hidayah, ya, memberikan saya kepercayaan, ya udahlah. Peace Jesus name. Saya akan lakukan mandat ini dengan baik gitu. Karena kalau di kampung ada orang susah, orang ini sekarang, apakah akan datang ke Pak Pendeta? Belum tentu. Mereka punya masalah dengan KTP, datang ke pendeta, belum tentu. Datang ke Pak RT. Mengerti kata amin? Satu orang. Karena satu orang. Nah, saya akan tutup demikian. Ya. Firman Tuhan berkata, ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut berkuasa, maka lebih besar lagi yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran bersama katakan akan hidup berkuasa satu orang. This what I believe. Ya, GBI Rock Blora. Every kind of us have the signature. Saya kalau khotbah di rumah kayak gini nih, dari kerumunan jemaat itu mamah kandung saya, mbok rasa gaya gue bahasa Inggris gitu. Mamah kandung saya loh. Padahal kan keren ya.
Kan mau closing kan, kurang gitu kan, malah dibentak. Saya nggak berani marah sama mama saya sendiri. Rasa gaya, bahasa Inggris, saya Indonesia wae, ya wis. Saya meyakini di antara kita hidup ini selalu harus ada signature, yaitu ciri khas. Mawar baunya mawar. Amen. Kalau saya sebut mawar, saya nggak bawa mawar, kamu tahu toh saya nggak sesatin kamu. Kamu akan langsung punya mawarmu sendiri. Ya tidak? Yosia, ingatkah kamu akan bunga mawar? Dia nggak akan, hah? Yang itu Om Kaleb, yang sering ditanam di kuburan, yang warnanya putih kan, pangkal kelopaknya kuning, kui Vietnam Yosia. Nah, maksud saya Kamboja. Kok mawar? Kalau saya bilang melati, Anda akan tertukar dengan kaktus enggak di otakmu? Melati, oh yang ada duri-durinya itu kan? See, this is what we call it signature. Amin. Jadi don't worry, be happy. Kalau orang Kristennya betul, ikut Tuhan Yesus benar, hidup dan berkuasa. Jangan khawatir, pembalasan haknya Tuhan. Amin. Jadi Pak, kita ini yang benar Pak, toh kau malah diplekoto. No. Ya, nobody can plekoto us. Because we are the son and daughter of God. No one can plekoto us. Amin. Amin, church. Amin. Iya, ketika saya bilang, capjay, Mas, capjay, ada isinya enggak? Oh, sego kuning toh Pak. Yang gondok kayak suweran toh. Tuh lihat. Jadi di dunia ini, bahkan paling sesat apa? Iblis. Iblis akan tahu mana anak Tuhan asli, mana anak Tuhan palsu. Ketika anak-anak Skewa itu tengking iblis di Roma, malah diterkam. Hati-hati. Jadi don't worry. Kalau engkau anak Tuhan yang benar, kalau engkau satu orang yang bukan mengakibatkan dosa masuk, tapi engkau satu orang yang membuat kasih karunia masuk, kamu akan hidup dan berkuasa. Tolong musisi yang tugas maju ke depan. Saya mau closing seperti ini, ya. Banyak orang udah bilang, terutama istri saya, tapi saya rasa itu keunikan saya, bahwa saya aneh. Saya survei 4 hal mengenai nyamuk. Ya. Jadi kalau saya survei itu enggak, saya survei kenapa Mark Zuckerberg, Facebook bisa kaya, atau George Soros itu bisa mempermainkan mata uang dunia. Enggak, saya survei nyamuk. Karena nyamuk itu ada di sekitar saya, di rumah saya, nyokoti saya, menghisap saya, berapa banyak saya marah gara-gara nyamuk. Kalau saya enggak hati-hati, pasal firman Tuhan berkata sukacitalah senantiasa itu bisa rusak gara-gara nyamuk. Belum gara-gara yang lebih besar dari nyamuk. Jadi saya harus menang terhadap nyamuk, baru bisa mengalahkan yang besar lainnya. Yang tidak menghisap darah saya, tapi menghisap kesabaran saya. Kok koyone dong toh kamu, jangan mengarahkan. Ya. Nomor 1, loh, ini mana? Musisi yang tugas maju ke depan, kok malah terpana? Soal udah ngomong, enggak kan? Saya tanya, ini kalau Anda kerasa salah angkat tangan, revisi saya. Ya. Dalil nyamuk, the law of mosquito, itu selalu berbicara yang lebih kecil mempengaruhi jauh lebih besar. Setuju? Anda setuju? Anda pernah lihat Pak Agus digigit nyamuk sebesar Yosia? Kalau sampai di Blora ada nyamuk sebesar Yosia, kemudian beberapa hari kemudian Ultraman pasti datang. Ya, don't worry. Nggak ada. Nyamuk gigit kudanil, nyamuk gigit manusia. Nyamuk selalu berbicara, yang kecil mempengaruhi yang besar. Pertanyaannya, kamu lebih hebat mana nyamuk sama kamu? Mulai sekarang jangan ngomong salah lagi, Pak. Aku ki wong cilik, Pak. Aku ini raga keluarga biasa, Pak. Siapa di sini yang lahir dari keluarga tidak biasa, angkat tangan? Pak tahu enggak, papaku tuh matanya 3. Ada? Ada yang lahir dari keluarga tidak biasa. Pak, papaku itu Pak,
bisa menyaru jadi raja wali. Ada? Papaku tuh Pak, alih-alih makan nasi, mereka maunya skrup dan baut. Ada? Semua kita dari orang biasa. Amin. Jangan kalah sama nyamuk. Lihat kanan kiri, jangan kalah sama nyamuk. Aku ki wong cilik, ra iso apa-apa. Nyamuk selalu berbicara. Yang kecil mempengaruhi yang besar. Itu artinya hidup dan berkuasa. Paham? 2, Anda ngerti tidak? Umur nyamuk lebih pendek dari manusia. Ya enggak ngerti lah, wong Anda itu research bagian yang lebih hebat. Amin. Apakah betul itu tenaga surya akan menggantikan tenaga listrik PLN? Apakah itu betul saya harus ganti motor atau mobil listrik? Mosok survei nyamuk kayak kalau Bapak Bintoro kurang kerjaan. Hidup nyamuk cuman 1 minggu Bapak Ibu sekalian. Nyamuk betina lebih panjang umur. Yang betina katakan amin. Jangan amin, bukan nyamuk. Saya khotbah di Surabaya atau Bular. Oh no, tante-tante, amin. Bodoh nih lo. Kan bukan nyamuk. Kamu kan perempuan, bukan betina. Saya khotbah, Blora cerdas-cerdas. Makanya sulit disesatkan sulit. Surabaya goblok-goblok. Iya kan. Yang betina itu 2 minggu. Yang jantan itu 1 minggu. Jadi dalam dunia pernyamuan, ya kan, itu enggak ada duda, adanya janda. Seminggu mati, lanangnya, entah, seperti itu. Nah, Anda dan saya hidup berapa minggu? Untuk 1 minggu yang jantan itu, rata-rata mereka ya sudah menghisap makhluk yang lebih besar 80 sampai 100 makhluk yang lain. Anda sama saya? Jadi pertanyaannya, hebat mana kamu sama nyamuk? 3, radius nyamuk sangat terbatas dibandingkan manusia. Nyamuk Taman Anggrek Jakarta tidak mungkin sampai Blora, Anda ngerti itu? Kecuali masuk ke mobilnya Pak Agus. Tapi kalau Pak Agus tidak cepat pulang ke Blora, kuliner dulu di Jakarta 4 hari, di Bandung 3 hari, mati. Lawang jantan yang di dalamnya, umurnya seminggu. Dan nyamuk tidak bisa mencapai tingkat 6. Dia cuma sampai tingkat 4. Tingkat 4 itu dah nyamuk yang rajin ngejim, Bularo. Tricep, bicep. Lantai 6 tidak bisa. Apartemen lantai 6 bebas nyamuk, Bapak Ibu Saudara. Kalian yang sehat kata amin. Buat apa kamu sehat? Biar bisa ngerasani orang toh Pak. Jangan kalah sama nyamuk, amin. Hidup dan berkuasa. 1, 2, 3 katakan. Hidup. 1, 2, 3 katakan. Hidup dan. 1, 2, 3 katakan. Hidup dan. Itu kamu. Terakhir, 4. Berapa lama nyamuk nempel di kulit manusia? Berapa kemungkinannya Bu Ana? Agus, nyamuk ini Agus. Cipukno handphoneku. Tak selfie karo nyamuk. Anda pikir nyamuknya nunggu? Nyamuknya kedip-kedip, aku harus selfie hore. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang mengerti ilustrasi aneh ini kata amin. Orang ngerti, malah kedap-kedip. Yang mengerti ilustrasi ini kata amin. Pada waktu kau bersentuhan dengan manusia yang lain, kamu ngapain? Kita mungkin bisa lama, kadang pendek, tapi apakah engkau membawa kebaikan atau tidak? Saya tutup demikian. Siapa di tempat ini yang pernah demam berdarah, angkat tangan. Yang pernah demam berdarah, angkat tangan. Oh, cuma 2 orang, luar biasa. Cuma 2 orang kok. Luar biasa. Jadi nyamuk di sini selektif. Ya. Hanya yang suka minum sama beliat di masa lalunya yang lainnya enggak loh. Anda bisa ngerti? Nyamuk yang sekecil itu Aedes aegypti. Ya, Pak, kemarin tetangga saya lahiran, anaknya diberi nama siapa? Bagus loh Pak, Aedes aegypti, panggilan septi. Elek yo jeneng nyamuk. Sudah segede ini. Apakah kalau kami demam berdarah itu kami dikeroyok ribuan nyamuk? Enggak, 1.
Jadi Anda sekarang mengerti istilah hidup dan berkuasa. 1, 2, 3 katakan. Kurang keras. Hidup. Itu harusnya signature anak Tuhan yang betul. Tidak boleh kalah sama nyamuk, amin. Dia bisa menumbangkan segede ini loh. Segede ini. Kenapa? Pada waktu touching. Hidup dan berkuasa. Dia kasih sesuatu sehingga kami dilumpuhkan. Jadi umat Tuhan tetap konsisten seperti dari awal. Karena satu orang dosa masuk. Karena satu orang kasih karunia masuk. Dengan lembut kamu jujur. Tuhan Yesus, aku yang mana ya? Gara-gara aku, apakah dosa yang masuk? Ampunilah kalau gitu. Tapi puji Tuhan, tolonglah aku Roh Kudus supaya gara-gara aku, kasih karunia yang masuk. Kita tutup, betul-betul tutup. Buka ayat 19. Buka ayat 18, 19. Semua bangkit berdiri. Mari kita baca. Anda ada toh sekarang Anda punya ini LED kemuliaan Tuhan soalnya. Kita baca bersama. Tolong setiap kali ada kata satu, belakangnya dikasih nama sendiri-sendiri. Jadi, sebab itu sama seperti oleh satu Caleb Hofer, pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu Caleb Hofer, perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Kita baca sampai 19. Ya, ada yang enggak mengerti? Jadi Anda baca lantang keras mantap. Setiap kali ketemu satu, belakangnya dikasih nama sendiri. Kalau namamu 4 suku kata, dipakai 2 saja. Ya, oke. Ike Nurjana, Hosana, Haleluya. Ya dipakai 2 di depan. Oleh satu Ike Nurjana gitu. Satu Freddie Mercury gitu ya. Ya, ngerti ya? 1, 2, 3. Sebab itu sama seperti oleh satu Caleb Hofer, pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu Caleb Hofer, perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu Caleb Hofer, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu Caleb Hofer, semua orang jadi orang benar. Yang mengerti katakan amin. Jadilah seperti itu. Gara-gara kamu satu orang, kasih karunia masuk dalam keluarga, dalam gereja, dalam kota ini. Amin. Selamatkanlah yang terhilang, bukan dengan jahat lawan jahat, tapi dengan kata-kata yang baik dan dengan buah kehidupan yang tidak mungkin bisa dikalahkan, sebab Tuhan beserta kita.